Mahkamah Konstitusi Universitas Andalas dengan saya sendiri, Esel Star sebagai pembicara pertama, Diatri Afrida sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Kodri sebagai pembicara ketiga. Penegasan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berasal dari anggota non-partai politik. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang berdiri berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui amandemen yang ketiga. Pada hakikatnya, Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi dari wilayah atau regional representation yang berfungsi untuk menyuarakan dan memperjuangkan suara daerah di tingkat pusat demi kepentingan nasional berdasarkan prinsip check and balances terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari partai politik atau political representation. Namun, fakta yang terjadi di lapangan hari ini ada lebih dari setengah anggota Dewan Perwakilan Daerah telah memilih untuk terjun dan berafiliasi dengan partai politik. Pilihan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memilih terjun dengan partai politik inilah yang semakin menenggelamkan fungsi lembaga perwakilan yang seharusnya diemban oleh Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan di dalam pasal 22E ayat 4 bahwa peserta pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Sedangkan di pasal 22E ayat 3 dinyatakan bahwa peserta pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik. Dari dua ketentuan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa perlu adanya pemisahan yang jelas antara unsur pembentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pemisahan unsur pembentuk yang jelas ini ditujukan untuk menciptakan lembaga perwakilan yang aktif, menjaga prinsip check and balances, dan menghindari benturan kepentingan atau konflik horizontal yang mungkin terjadi di dua lembaga perwakilan ini. Oleh karena itu, secara tegas kami menyatakan bahwa kami setuju akan adanya gagasan yang mengatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah harus terbebas dari unsur partai politik, yang mana gagasan dan proposal selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Terima kasih. Melanjutkan argumentasi yang sudah disampaikan rekan saya sebelumnya mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, sudah ditentukan dalam pasal 22E ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwasanya Dewan Perwakilan Daerah berasal dari calon perseorangan, bukan dari partai politik. Timbul persoalan saat terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU 16 tahun 2008 yang menyatakan bahwasanya anggota partai politik boleh turut serta sebagai peserta pemilihan umum dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Implikasi lain dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terdapat 78 anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berafiliasi dengan partai politik saat ini dari total 132 anggota DPD yang ada. Bahkan saat ini, DPD diketuai oleh Usman Sabtaodang yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Dapat kita lihat bahwasanya partai politik memiliki posisi yang sangat sentral dalam pengisian jabatan pemerintahan negara, termasuk dalam pemilihan DPR dan DPRD yang ditentukan oleh pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwasanya berasal dari partai politik. Begitu juga dengan presiden dan wakil presiden yang melarang calon perseorangan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini kita lihat bahwasanya banyaknya unsur partai politik yang masuk dalam tubuh DPD dapat mengakibatkan hilangnya original intent daripada DPD tersebut sebagai lembaga representasi daerah yang seharusnya membawa dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat daerah. Dalam hal ini juga kita ketahui bahwasanya mengenai pencalonan anggota DPD ini semakin memanas saat terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU 16 tahun 2018 yang menyatakan larangan fungsionaris partai politik mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya seolah-olah membuka ruang bagi anggota partai politik untuk mencalonkan diri sebagai DPD. Padahal kita ketahui bahwasanya baik fungsionaris maupun anggota partai politik, jika kita lihat ketentuan pada pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, bahwasanya baik anggota maupun fungsionaris partai politik harus mementingkan kepentingan partai politiknya. Dalam hal ini, ketika anggota DPD sekaligus menjabat sebagai anggota partai politik, tidak dapat dihindarkan benturan kepentingan antara kepentingan daerah dan kepentingan partai politik. Tidak dapat kita katakan bahwasanya DPD merupakan lembaga representasi daerah ketika banyak anggota partai politik yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam hal ini juga jika kita mengatakan bahwasanya larangan
keikutsertaan daripada anggota partai politik mencalonkan diri sebagai DPD dikatakan sebagai pembatasan hak politik warga negara, maka seharusnya kita juga secara konsisten melaksanakan ketentuan undang-undang bahwasanya jika pasal itu dimaknai sebagai pembatasan, maka ketentuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih hanya dari partai politik itu juga dapat kita nyatakan bahwa itu merupakan pembatasan hak warga negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Melanjutkan argumentasi dari pembicara kedua, bahwasanya bila kita ingin menelisik sejarah lebih jauh, bahwasanya kita akan mendapatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, khususnya pada pasal 63, di sana sudah diterangkan bahwasanya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengundurkan diri dari partai politiknya terlebih dahulu minimal 4 tahun sebelum masa pencalonan. Artinya apa? Bahwasanya kita harus mengetahui undang-undang ini telah mengakomodir sesuai dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum legislatif. Pada undang-undang ini dapat kita lihat bahwasannya tidak ada syarat yang mewajibkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk terbebas dari partai politik atau mengundurkan diri dari partai tersebut. Dalam hal ini dapat kita lihat semakin membuka gerbang kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari partai politik untuk dapat tetap mencalonkan dirinya lewat kursi perseorangan yang telah tersedia di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Nah, hal inilah yang menurut Jimli Asidiki bahwasannya kita perlu untuk membatasi dua lembaga negara tersebut agar terciptanya keseimbangan dan tidak terjadinya representasi ganda di antara dua lembaga negara tersebut. Nah, inilah pentingnya etika dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara yang harus dicontohkan oleh para politisi kita di Senayan sana. Dan juga menurut Jimli Asidiki, setidaknya kita memiliki 4 alasan mengapa adanya pembedaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, kita perlu untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan antar lembaga negara tersebut. Yang kedua, kita akan membentuk suatu lembaga perwakilan yang notabene-nya Dewan Perwakilan Daerah menampung aspirasi rakyat di daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menampung aspirasi dari partai politik ataupun cita-cita ideologis dari partai politik tersebut. Yang ketiga, kita dapat menjamin sistem perwakilan yang memadai di daerah sehingga aspirasi rakyat di daerah pasti sampai didengarkan oleh tingkat pusat, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang tertinggal dari segi pembangunan maupun infrastrukturnya dengan yang ada di daerah pusat. Yang keempat, kita mampu untuk menghindari intervensi antar lembaga negara sehingga peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan yang telah digariskan oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk menjawab seluruh permasalahan tersebut, kami memiliki gagasan yang akan disampaikan oleh pembicara penutup kami. Dua proposal cerdas yang akan kami tawarkan. Yang pertama, memperkuat fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan pada pasal 22D ayat 1 yang kelak akan berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Daerah berhak untuk mengajukan, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya, serta perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Kemudian gagasan yang kedua, kami menawarkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan menambahkan syarat bahwa peserta pemilihan untuk anggota dan perwakilan daerah haruslah terbebas dari partai politik. Sekian argumentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.